Jadi gini mas, gara-gara berita pada ngomongin lampor-lampor, sekarang bapak saya tuh keinget lagi sama kejadian dulu. Nggak tahu sih bener apa enggak ya. Yang jelas sampai sekarang keluarga nggak mau pernah pulang kampung lagi. Gara-gara bapak masih trauma, jadi bener-bener nggak mau kalau disuruh pulang ke sana lagi mas. Hai gengs, berhubung PPKM diperpanjang nih, kita jadinya kayak lebih sering mandi nggak sih? Di rumah tuh ngabisin sabun. Lah ngapain tuh ngabisin sabun? Ya biar bersih aja gitu, merawat kulit. Apalagi kalau merawatnya pakai produk dari Mibelle Skin ini. Kemarin kan kita udah ngebahas nih yang pink sama yang biru. Sekarang giliran yang si kuning nih. Mari kita review. Dimana kuning ini tuh namanya The Soulmate of Stardust. Kandungan utamanya buat yang kuning ini tuh adalah vitamin C dan E, geng. Jadi jelas ya, kalau yang kuning ini tuh lebih concern untuk mencerahkan kulit ya, namanya juga vitamin C. Dan sesuai tagline-nya tuh, to shimmering your skin, jadi udah cocok banget tuh deh. Kita mulai dari body scrubnya ini, yang butiran scrubnya halus banget, jadi ini cocok buat segala jenis kulit ya. Bisa buat ngangkat daki-daki lu tuh, plus kulit mati juga biar terlihat semakin bersih dan kinclong. Abis itu bilas dengan sabun body wash yang jujur itu ekstra banget, karena ada sprinkle goldnya gitu gengs, kayak mandi sultan ini, bener-bener memberikan sensasi mandi yang bikin happy. Terakhir body lotionnya ini yang kalau dilihat langsung tuh, itu tuh juga ada sprinkle kayak gold-goldnya gitu gengs. Beneran definisi dari shimmering your skin banget. Jadi buat kalian semua yang pengen kulitnya terlihat lebih cerah dan celing-celing gitu ya, bisa langsung cobain aja produk body care dari Mibelle Skin ini. Yang kuning ini bagus banget buat mencerahkan karena vitamin C, geng. Bisa kalian beli satuan atau paket bundling kayak gini juga bisa. Terserah aja udah. Pokoknya langsung aja cek Instagram mereka nih @mibelleskin atau langsung beli lewat Shopee dengan kode voucher ini. Yang biasa, promo link pembeliannya ada di bawah. Kalian cek-cek aja. Hai gengs, kita ketemu lagi di teman cerita. Sebuah pengalaman yang diceritakan sama kalian semua yang udah mau nge-share dan ngirimkan ke email ini. Dan cerita hari ini gue mau bawakan karena akhir-akhir ini emang viral banget tuh berita mengenai lampor atau keranda terbang. Nah karena itu pula Mas Wahyu nih yang selaku punya ceritanya, jadi keinget lagi tuh katanya tentang pengalaman pribadi dari keluarganya dalam melihat kejadian yang bisa dibilang percaya nggak percaya itu. Sampai-sampai keluarga ini trauma dan gak mau balik lagi ke desanya, tempat kelahiran mereka dulu. Karena hal ini gengs, jadi walaupun ini mereka sebenarnya punya kampung buat mudik, tapi dari keluarga Mas Wahyu ini gak pernah mudik ke sana lagi. Bukan karena kacang lupa kulitnya, tapi memang karena ada kenangan pahit dan yang sangat menyeramkan untuk dia dan keluarga. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi ini sebenarnya terjadi tuh jauh banget sebelum berita mengenai lampor ini tuh beredar. Dimana pada saat itu usia Mas Wahyu ini masih kecil, dan yang lebih mengingat peristiwanya itu sebenarnya adalah bapaknya Mas Wahyu yang bernama Pak Rahmat. Nah sebenarnya fokus ceritanya ini itu juga dari segi Pak Rahmat ya. Cuman Mas Wahyu ini selaku anak yang akhirnya menceritakan kembali lewat email ke gua. Buat kalian yang mau kirim-kirim juga bisa langsung kirim ke email yang ini ya. Nah pokoknya mereka ini dulu tuh tinggal di sebuah desa yang nggak bisa disebutin di sini. Pokoknya inisialnya M yang ada di daerah Jawa. Semua keluarganya Wahyu tuh lahir dan tinggal di sana. Saat itu Wahyu ini sendiri masih berumur 3 tahun dan tinggal bersama bapaknya itu Pak Rahmat. Terus ada ibunya juga yang lagi hamil, kakek neneknya, sama ada satu kakaknya dari bapaknya bernama Bule Sari. By the way Bule Sari ini seorang janda ya gengs. Jadi ada 6 orang di rumah itu termasuk si Wahyu. Dan di desa itu kakeknya ini merupakan ketua RT. Nah waktu itu desa mereka lagi kayak banyak banget orang yang terkena penyakit semacam kayak gatal-gatal kulit, yang kulitnya katanya sampai ruam-ruam biduran gitu gengs. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi, sepertinya itu tuh berasal dari kali di desa itu yang memang kotor. Ya namanya juga orang-orang pada mandi dan nyuci di situ, tapi airnya kotor. Cuman namanya juga orang desa pada saat itu ya, gak tahu langsung penyebabnya seperti apa dan gak bisa berpikir logis. Makanya pada ngiranya penyakit itu adalah sebuah kutukan yang melanda desa mereka. Nah kebetulan Pak Rahmat ini atau si bapaknya Wahyu ini bisa dibilang orang yang cukup terpelajar. Maksudnya dia ini lulus kuliah S1 dan bekerja sebagai PNS. Yang mana rata-rata orang-orang di desa itu hanya sedikit yang melanjutkan sampai ke jenjang kuliah dan punya pekerjaan tetap juga. Rata-rata itu pada kayak lulusan SMP dan SMA, terus kerjanya ya bertani di daerah situ juga. Soalnya kebetulan memang kakeknya Wahyu ini itu bisa dibilang orang yang lumayan berada di desa mereka karena punya kayak semacam warung yang paling lengkap dan paling besar yang rame lah di situ. Makanya dia juga diangkat sebagai ketua RT. Nah Pak Rahmat ini nggak percaya tuh sama yang namanya kutuk-kutukan kayak begitu. Yang mana pas ngelihat bentukan kalinya aja emang udah kelihatan kotor banget. Gak heran kalau orang pada mandi di situ ya kena penyakit kulit. Cuman kalau kakeknya itu kan istilahnya bergaulnya sama orang-orang desa ya. Dan yang berpendidikan itu kan maksudnya cuma anaknya si Pak Rahmat aja nih. Sedangkan kakeknya nggak kuliah juga. Jadi kakeknya ini tipe-tipe orang yang percaya-percaya aja tuh sama omongan warga. Soalnya memang semakin lama, semakin hari ini banyak banget korban yang berjatuhan. Maksudnya ini kan sebenarnya cuma kayak penyakit kulit ya, yang harusnya kalau kita tahu ya tidak terlalu berbahaya. Gak sampai bisa
menimbulkan kematian lah. Tapi dalam sehari itu di desa, bisa loh ada yang meninggal kayak semacam 2-3 orang setelah mereka terkena penyakit tersebut. Semenjak itu, di desa mereka, kalau udah ada azan isya berkumandang nih, sekitar jam 7-an lah, orang-orang tuh udah pada nggak berani keluar, gengs. Pokoknya tahu-tahu tuh di atas jam 7 suasana desa kayak udah kayak kota mati. Padahal sebelum ada kejadian ini, kalau di jam 8 malam di desa itu biasanya masih ramai, masih ada kehidupan. Masih banyak yang ke masjid untuk sholat isya, dan juga kebetulan warung keluarganya Wahyu ini, itu kan masih bisa buka juga sampai agak malam, karena masih ada yang suka beli apalah. Cuman mendadak situasinya berubah. Lewat jam 17, sepi banget. Orang-orang pada masuk ke rumah tuh ngunci pintu. Perkara rumor tentang wabah yang katanya tuh namanya panggeblok, apa pageblok gitu. Nah waktu itu, Pak Rahmat juga nggak ngerti kenapa orang bisa pada percaya banget sama rumor itu. Dan apa itu juga pageblok. Cuman ya karena dia sibuk bekerja, perginya pagi ya pulangnya sore tuh jam 5-an, Pak Rahmat ini juga nggak punya waktu lah buat ngurusin hal-hal seperti itu. Sampai pada suatu hari nih, ceritakan Pak Rahmat baru pulang kerja nih naik motor. Tiba-tiba pas dia sampai depan rumah, tetangga di samping rumah mereka persis tuh kayak kelihatan ada rame-rame dan ada bendera kuning. Yang mana ternyata anak dari tetangga mereka itu meninggal gitu. Nah, Wahyu sendiri itu inget nih kalau sama kejadian ini, karena yang meninggal itu ada teman mainnya. Ya orang tetangga samping rumah persis kan dempetan, yang namanya itu Asep. Sebelumnya Asep ini sehat-sehat aja gengs anaknya. Masih main juga sama Wahyu kemarinnya tuh. Dan nggak sakit apa-apa maksudnya. Nggak sakit kulit juga, tapi tahu-tahu meninggal padahal baru umur sekitar 3 tahun juga tuh, seumuran sama Wahyu. Nggak ada angin, nggak ada hujan pokoknya. Malamnya diadakan semacam kayak tahlilan untuk sebelumnya mau dikubur nanti besoknya. Ya udah waktu itu pas malam nih, Pak Rahmat sama kakek ikut bantuin tuh, karena juga namanya tetangga sebelah dan cukup deket banget, mereka udah kayak keluarga. Sementara Wahyu itu di rumah bersama ibu, nenek, sama Bu Lesari. Nah menurut Pak Rahmat, waktu lagi tahlilan tuh, tiba-tiba ada salah satu warga yang kayak teriak, "Astagfirullahaladzim!" dengan ekspresi yang bener-bener kaget gitu, gengs. Sampai orang-orang lagi pada baca Yasin juga pada kaget, pada nanya dong kenapa. Dan orang itu tadi bilang ada lampor terbang. Wah pada heboh tuh denger ada lampor. Tapi Pak Rahmat waktu itu belum tahu itu lampor apa maksudnya. Dikiranya salah ngomong kompor, kompor terbang. Cuman dari situ warga langsung pada ketakutan dan buru-buru keluar untuk pulang. Cuman tinggal masih ada beberapa orang aja masih bertahan tuh di rumahnya Asep. Dimana mereka semua ini orang-orang yang nggak percaya dan nggak tega juga ya, orang ini acara belum selesai kok tau-tau udah ngibrit buat pulang. Nggak sopan ya, itu lagi ngelayat jenazah kan. Akhirnya mereka menyelesaikan baca-baca doa sampai akhirnya selesai di jam 9 malaman. Habis itu ya udah Pak Rahmat sama kakek pulang ke rumah. Udah tuh di rumah mereka bersih-bersih karena habis ngelayat ya. Dan semua orang udah siap-siap untuk pergi tidur. Sekitar jam 11 lah. Semua orang udah pada tertidur, tapi tahu-tahu ada yang gedor-gedor pintu warung. Jadi warungnya itu kan nyambung sama rumah ya gengs dari dalam. Kalau tampak depannya nih, itu kanan rumah terus kirinya warung gitu. Ditutup warungnya sama kayak kayu-kayu yang balok-balok gitu loh. Tapi kalau dari dalam ya nyambung-nyambung aja antara rumah sama warungnya gitu. Nah, pintu warungnya itu kayak ada yang ngetok kenceng banget, padahal itu kan kayu ya. Sampai semua orang kebangun, soalnya bunyinya keras banget dan gak berhenti-berhenti. Nah si nenek bingung nih, siapa yang malam-malam ngetok warung? Abis gitu caranya gitu banget lagi kayak kasar. Tuk 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 tuk. Bukan kayak Assalamualaikum beli, biasa kan begitu ya. Mana di jam 11 malam juga. Yang mana orang-orang udah pada tahu warung itu biasanya mereka buka paling semalam-malamnya jam 9 lewat lah. Dan kalau memang misalkan ada keperluan mendadak, kenapa ngetoknya di kayu di pintu warung bukan di rumahnya gitu? Orang cuma sebelah-sebelahan gitu kan. Nah akhirnya si kakek keluar lewat pintu rumah buat ngeliat nih nanti ke depan warung siapa sih yang ngetok-ngetok. Tapi pas udah beberapa lama kemudian keluar, si kakek itu kok nggak balik-balik lagi, nggak masuk ke rumah. Sama Pak Rahmat disamperin keluar juga tuh. Ternyata si kakek dulu lagi kayak celingak-celinguk gitu geng, di depan jalan gitu kayak nyariin orang. Ditanya dong sama Pak Rahmat, "Bapak kenapa?" Si kakek tetap kayak orang kebingungan gitu dan bilang, "Wah, gak ada siapa-siapa. Terus tadi yang ngetok-ngetok pintu tuh siapa? Cepet banget kalau ngilangnya. Kabur kemana gitu? Maksudnya ngerjain orang malam-malam begitu ya?" Ya udah akhirnya mereka masuk lagi tuh ke rumah. Udah tidur lagi dengan perasaan kesel nih. Karena dikira ada yang usil kan malam-malam, orang lagi pada enak-enak tidur. Besok paginya nih, masih subuh-subuh sekitaran jam 5-an, si nenek ini mau sholat subuh biasa. Tapi tahu-tahu dia teriak-teriak, nangis-nangis dibangunin Pak Rahmat dengan bilang kalau katanya kakek ini nggak bangun-bangun. Sama Pak Rahmat langsung dicek dong. Dan ternyata kakek sudah tidak bernyawa gitu. Badannya udah kaku aja gitu, diam aja di atas kasur. Sekeluarga merasa sangat nggak percaya. Karena sebelumnya nggak ada tanda apa-apa juga. Maksudnya si kakek ini nggak lagi sakit kok. Tapi karena ternyata memang sudah meninggal, akhirnya langsung deh Pak Rahmat ini ngasih tahu warga. Dan siangnya kakek ini akhirnya dikuburkan bareng-bareng sama mayatnya Asep tadi, yang anak samping rumah itu. Jadi di hari itu ada 2 mayat yang sedang dikubur. Waktu itu semua orang jadi shock banget dan sedih. Karena kakek ini kan ketua RT. Dan kayak orang yang sudah dituakan dan dihormati juga lah. Setelah itu besoknya ada lagi tuh geng 1 orang dari warga yang meninggal juga secara tiba-tiba. Dari situ Pak Rahmat mulai mikir, ini kejadiannya kebetulan tapi agak
nggak masuk logika juga ya. Lalu anehnya, sewaktu dia menceritakan ke para warganya nanyain kok kakek bisa meninggal sih, gimana ceritanya, gimana kejadiannya. Diceritain tuh kan sebelumnya, sehat-sehat aja kok masih nih si kakek. Abis tahlilan tuh dari rumah sebelah, pulang, tidur, terus malam sih ada yang ngetok-ketok rumah, pas dibukain tapi nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Udah lanjut tidur lagi, paginya udah nggak bernyawa kayak begitu. Nah, orang-orang nih warga pas dengar cerita katanya ada yang ngetok rumah malam-malam, bapaknya Asep juga katanya kaget dengan bilang, loh iya waktu itu juga saya ada yang ngetok rumah. Terus yang bukain si Asep. Gak beberapa lama Asep juga meninggal. Geger lah satu desa tuh kesebar. Dan ternyata banyak juga yang mengalami kejadian serupa. Dan para warga menyimpulkan kalau itu adalah perbuatan dari setan lampor. Ditambah katanya, karena emang ada tuh yang ngelihat kayak keranda terbang tadi. Plus juga sebelumnya orang-orang ini pada kena penyakit kulit. Jadi semacam cocok logi gitu lah, gengs. Lagi-lagi sebenarnya Pak Rahmat nggak percaya dan menganggap semua kejadian itu cuman takdir aja, namanya kebetulan, tapi memang susah diterima sama logika. Tetapi karena Ibu dan Bule Sari itu udah ketakutan yang semacam kedoktrin sama cerita-cerita warga tadi tuh. Ditambahkan mereka memang mengalami sendiri tuh mendengar bener-bener ada yang ngetok pintu rumah sampai semuanya kebangun, tapi pas dicek kagak ada siapa-siapa. Jadi ya parno banget. Sampai mereka minta pindah untuk sementara waktu, kayak ngungsi ke rumah saudara lah. Awalnya ya lagi-lagi Pak Rahmat nggak mau karena merasa itu konyol banget. Cuma di sini ada dua situasi yang menjadi pertimbangannya saat itu. Pertama, si nenek ini jadi udah bener-bener murung banget tiap hari semenjak ya ditinggal kakek. Dan kayaknya kalau pindah suasana, pindah rumah ini bisa sedikit banyak mengobati lah, melupakan kesedihannya. Ya kalau di rumah itu terus kan pastinya keinget banyak kenangan bersama kakek ya. Dan kedua, istrinya tuh atau ibunya Wahyu kan lagi hamil. Ya namanya orang hamil kan nggak boleh stres ya, geng. Dan jadi parnoan aja gitu maksudnya. Namanya kalau di Jawa zaman dulu itu kan banyak banget kayak cerita-cerita pantangannya, pamaliknya gitu-gitulah. Daripada kenapa-napa ya udah deh turutin aja. Jadinya Bule Sari sama si nenek itu diungsikan atau numpang di rumah kakak mereka yang paling tua, ada namanya Mas Ridwan lah, yang lokasinya ada di desa lain lumayan jauh, semacam 2 jam perjalanan gitu katanya. Tapi karena rumah Mas Ridwan ini tidak terlalu besar dan jauh juga ya dari kantornya Pak Rahmat, akhirnya Ibu sama Wahyu itu diungsikan ke geraha kantor. Jadi Pak Rahmat ini kan PNS, nah di kantornya itu tuh ada kayak geraha buat diklat, atau kalau ada PNS cabang lain mau nginep gitu-gitulah. Untungnya boleh tuh dikasih jatah 1 kamar buat sebulan, yang karena posisinya juga itu geraha lagi nggak dipakai, lagi kosong. Nah berhubung itu kamarnya juga tahu sendiri namanya geraha, kamar seadanya di desa pula ini loh. Ranjangnya juga ranjang yang single bed buat 1 orang. Jadi yang nginep di situ hanya Ibu sama Wahyu aja. Sementara Pak Rahmat tetap nginep di rumah sambil jaga warung. Yang penting pokoknya kan istri sama anaknya udah diamanin dulu. Jadi nanti kalau dia pas ke kantor nih baru dia disempetin ketemu sama anak istrinya. Ya soalnya gerahanya itu juga lokasi cuma di belakang. Dari bangunan kantornya tinggal ngesot tuh. Tapi kalau di rumah ya itu, Pak Rahmat ini buka warungnya semaunya dia. Kalau pagi-pagi nih, sebelum jam 9 pagi pokoknya tuh warung tutup karena dia harus pergi kerja. Nanti buka lagi di jam 5 sampai jam 7 lah habis dia pulang kerja. Karena juga di atas jam 7 udah sepi kan orang-orang di desa. Cuman walaupun bukanya semaunya tetep aja kok. Katanya banyak yang beli, udah rame tuh, udah nungguin sebelum warungnya buka. Jadi udah kayak ngantri produk Apple. Soalnya warung lainnya kebetulan jaraknya jauh dan warungnya dia yang paling lengkap. Jadi ya udah nggak apa-apa dijabanin aja sama orang-orang. Sehari, 2 hari, 3 hari semuanya masih lancar. Dimana situasi Pak Rahmat ini jadi bolak-balik ya. Tapi selama itu juga dia ini masih sering mendengar kalau ada warga yang meninggal dari gosip-gosip orang yang pada belanja di warung nih. Sampai kira-kira hari ke-6 Pak Rahmat sendirian kan pulang ke rumah. Dia agak telat tuh pulangnya dan baru buka warung sekitar setengah 6 sore. Sampai pas pulang tuh udah banyak orang tuh udah nungguin tuh marah-marah. Belum sempat sampai ganti baju. Akhirnya dia langsung buka warung kan kalau udah pada nunggu. Terus ngelayanin deh orang-orang sampai habis maghrib. Nah cuman karena dia tadi bukanya telat, dan ini niatannya mau nutup warungnya ntar-ntaran aja lah. Takutnya masih ada yang butuh-butuh beli. Bener aja tuh sekitar jam 8-an. Tahu-tahu ada banyak orang sekitar 10-an gitu dateng lewat kebetulan. Pada bawa obor. Dan pas ngeliat warung masih buka ya pada mampir lah. Pada jajan kayak minuman sama snack-snack ringan. Pas ditanya mereka ternyata lagi mau patroli keliling desa biar katanya desanya aman lah. Soalnya rumor mengenai lampor ini kayak hilang-hilang gengs, padahal katanya sudah dilakukan beberapa ritual yang tapi nggak tahu ritual apa maksudnya nih. Pak Rahmat mah dengerin aja. Dan abis jajan mereka langsung jalan tuh. Suasana kembali sepi lagi dong. Nah Pak Rahmat saat itu udah siap-siap nih mau nutup warung. Jadi kayak udah setengah ditutup gitu sama belok-belok kayu sambil dia ngerapiin barang-barangnya untuk masuk-masukin ke dalam. Tapi tahu-tahu dia mendengar kayak ada suara-suara gaduh berisik banget gitu geng. Kayak orang yang mau lewat tapi kayak kayak mau perang. Kirain dia itu rombongan yang tadi mau lewat lagi lari-lari. Tapi suaranya ini beda nih. Bener-bener kayak berisik banget. Dan saat itu juga Pak Rahmat ini melihat ada keranda terbang yang melintas di depan jalan cepat banget. Zreng gitu. Dimana di depannya itu ditarik kayak sosok hitam gitu dengan kayak jubah hitam melayang gitu geng. Pokoknya cepat banget yang ngeliat kaget. Apaan tuh gitu. Mendadak Pak Rahmat langsung gemeteran. Dan kayak nggak bisa gerak saking kagetnya. Sampai setelah beberapa detik baru deh dia bisa buru-buru tuh nutup warung dan ngunci semua pintu. Dulu belum ada handphone geng. Telepon sudah ada tapi di rumahnya Pak Rahmat ini nggak ada telepon. Jadi mau ngabarin orang juga nggak bisa. Di dalam rumah nih Pak Rahmat baca-baca doa. Dan tahu-tahu ada suara ngetok pintu yang sama kayak waktu itu. Tapi kali ini ketok
pintunya tuh di depan rumah, bukan di pintu warung. Wah, Pak Rahmat yang sebenarnya nggak percaya sama hal mistis kayak begitu ya, itu langsung gemeteran. Mana posisinya dia lagi sendirian di rumah. Dari dalam dia teriak, "Soboyo!" Kayak siapa ya? Tapi nggak ada jawaban dan ketukan pintu itu semakin keras, semakin kencang. Di situ dia yakin ini ngetok bukan orang nih. Atau meskipun itu orang kagak baik. Ya mana ada orang baik itu ngetok pintunya brutal itu ya. Nggak pakai assalamualaikum pula. Sama Pak Rahmat nggak dibukain pintu dan dia baca-baca doa tuh tetap. Sampai tahu-tahu ada suara rame-rame warga. Yang kali ini beneran kayak suara ramenya rame orang. Dan suara ketokan pintu tadi tuh hilang, geng. Gak beberapa lama ada yang teriak tuh dari luar. "Pak Rahmat, Pak, assalamualaikum, ada di dalam, Pak." Sama Pak Rahmat disautin, "Iya, saya di dalam." Karena tahu itu tadi yang teriak itu orang warga yang tadi jajan di warungnya. Sama Pak Rahmat dibukain pintu. Nah, orang tadi tuh bilang, "Pak, tadi kerandanya di depan rumah Bapak. Tapi udah terbang aja tuh, dikejar sama warga tuh. Bapak nggak kenapa-napa kan?" Pak Rahmat langsung cerita tuh mengenai tadi ada yang ngetok-tok pintu. Tapi emang enggak dia bukain kan. Nah, di situ Pak Rahmat disuruh ngungsi ke rumah tetangga sebelah, ke rumahnya si Asep. Biar pokoknya jangan sendirian lah. Pagi harinya Pak Rahmat langsung buru-buru ke kantor dan nggak mau balik lagi ke rumah. Sampai kurang lebih 3 bulanan katanya. Jadi mereka didesek-desekan terus keluarga di Geraha. Pak Rahmat beli kasur lipat gitu di bawah. Ibu sama Wahyu tetap tidur di atas. Pokoknya Pak Rahmat mendingan tidur di bawah daripada disuruh pulang ke rumah. Karena selama 3 bulan itu pun berita-berita mengenai orang meninggal masih terdengar setiap harinya, gengs. Sampai akhirnya ibunya ini harus melahirkan dan mereka sekeluarga ngontrak sebuah rumah di dekat kantor. Gak beberapa lama, Pak Rahmat ini kebetulan naik jabatan dan dipindah tugaskan ke area Jogja. Nenek sama Bule Sari ini sempat ikut ke Jogja, tapi neneknya juga pada akhirnya meninggal karena sakit aja sih. Dan sebelumnya memang kalau dia meninggal minta dikuburkan di desa di sebelah makam kakek. Ya pokoknya itu terakhir kalinya sekeluarga nih termasuk Wahyu balik ke desa itu untuk menguburkan nenek. Dan waktu itu masih juga loh beredar cerita mengenai lampor. Tapi memang jumlah yang meninggal katanya sudah menurun. Kayak sebulan ada 3-5 orang lah, nggak dalam sehari. Ya nggak tahu juga itu jumlah yang wajar atau nggak untuk suatu desa. Yang jelas bapak udah nggak mau tahu lagi, udah nggak mau urusan, dan rumahnya dibiarkan kosong sampai sekarang yang segala dijual-jual. Pokoknya nggak ada yang nempatin lah. Malah ada ceritanya lagi, katanya rumah mereka jadi angker karena nggak pernah ada penghuninya. Pokoknya bapaknya ini tuh trauma banget nggak mau balik ke rumah itu karena dia kayak ngeliat keranda terbang dengan mata kepalanya sendiri dan hampir aja menjadi korban ketukan pintu. Sebenarnya bukan karena rumahnya yang berhantu ya, tapi trauma dengan situasi yang sangat mencekam pada saat itu. So itu guys cerita tentang lampor yang perkara heboh nih baru-baru ini. Jadi keinget lagi tuh Pak Rahmat tentang pengalamannya waktu itu. Nah menurut anaknya Wahyu, katanya sih dengar-dengar sekarang desanya udah maju, udah nggak kayak dulu lagi lah maksudnya. Tapi tetap aja bapaknya ini nggak pernah mau ngajakin sekeluarga ini buat mudik ke sana, geng. Padahal maksudnya juga mau ngelayat nenek sama kakek ya. Tapi katanya doain aja setiap hari di rumah. Pokoknya anti banget deh Pak Rahmat ke sana. Dan rumahnya di desa itu juga sebenarnya sayang-sayang yang nggak ditinggalin, nggak dijual juga. Sampai-sampai dibilang jadi rumah angker sama warga. Ya mungkin Pak Rahmat udah jadi wong sugih kali di Jogja ya, jadi satu rumah nganggur tak masalah. Menurut kalian tapi gimana, geng? Sebenarnya lampor atau fenomena keranda terbang yang menandakan katanya ada wabah dan kematian itu bener nggak sih? Kalian percaya nggak sih? Karena menurut gue kalau di zaman sekarang ya, berita-berita seperti ini yang katanya banyak yang menelan korban jiwa tuh lampor-lamporan, itu sebenarnya wabah COVID nggak sih maksudnya? Ya cuman kalau cerita ini kan memang jauh dari zaman COVID sekarang. Ya memang ternyata pas gue cerita tentang lampor, itu adalah urban legend udah lama banget dari dulu, geng. Nah kalian komen aja di bawah, apakah di desa kalian itu juga terkenal dengan cerita-cerita semacam lampor ini? Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe di bawah buat belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.